Saya akan terangkan ilmu yang penting. Banyak orang-orang salafi, hampir semuanya lah, yang masih belum ngerti tentang bab ilmu itu. Ustadz Nuruddin melakukan kritik terhadap akidahnya Ibnu Taimiyah kan? Kritik ya. Ngasih kritik bahwa akidah Ibnu Taimiyah itu kan menjisimkan Allah kan? Allah punya tangan, punya kaki kan? Dikritik oleh Ustadz Nuruddin kan? Dan orang-orang salafi ini nggak terima kan? Wah, pada nyerang semua kan, dengan mengatakan Ustadz Nuruddin ini ilmunya belum seberapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam akal sehat. Oke guys, kita jumpa lagi bersama saya Komarudin di channel Dulur Official. Channel yang bertujuan untuk mencerdaskan anak bangsa. Baik, untuk tema pembahasan kita kali ini, kita masih membahas mengenai perseteruan Ustadz Nuruddin dan Salafi atau Wahabi mengenai akidah Ibnu Taimiyah. Maka dari itu, kita akan membahasnya bersama narasumber kita, Abdul Rozak. Akan tetapi, sebelum ke dalam pembahasan, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar kami lebih semangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya. Oke guys, langsung saja kita ke dalam pembahasannya. Oke, Abdul Rozak, sekarang ini perseteruan mengenai Ustadz Nuruddin dan sekelompok Salafi ini masih berkelanjutan. Lalu, bagaimana pendapat Anda terkait perseteruan antara Ustadz Nuruddin dan Salafi terkait akidah Ibnu Taimiyah ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bahas yang lagi ramai di sosmed dan antara Ustadz Nuruddin dengan orang-orang Salafi terkait masalah akidah Ibnu Taimiyah. Jadi begini loh, saya akan terangkan ilmu yang penting. Banyak orang-orang Salafi, hampir semuanya lah, yang masih belum ngerti tentang bab ilmu itu. Jadi begini, Ustadz Nuruddin melakukan kritik terhadap akidahnya Ibnu Taimiyah kan? Kritik ya. Ngasih kritik bahwa akidah Ibnu Taimiyah itu kan menjisimkan Allah kan? Allah punya tangan, punya kaki kan? Dikritik oleh Ustadz Nuruddin kan? Dan orang-orang Salafi ini nggak terima kan? Wah, pada nyerang semua kan, dengan mengatakan Ustadz Nuruddin ini ilmunya belum seberapa. Kalau dibandingkan dengan Ibnu Taimiyah, Ya. nggak ada apa-apanya bagikan langit dan bumi. Karena apa? Karena orang Salafi belum mengerti orang berilmu itu seperti apa, belum mengerti. Jadi begini loh, orang disebut orang berilmu itu. Misal nih, Mas Komar misalnya. Mas Komar ngerti ilmu tafsir Al-Quran misalnya. Ya. Bukan hanya tafsir, hafal Al-Quran. Bukan hanya hafal, bahkan bisa bahasa Arab. Bukan hanya bahasa Arab, bahkan hafal hadis-hadis Nabi. Bukan hanya hadis Nabi, hafal juga ilmu nahwu sorob. Semua disiplin ilmu, hafal semua. Maka reaksi masyarakat adalah Komar orang berilmu. Iya kan? Ya. Tetapi ada satu lagi yang dilupakan oleh masyarakat ini. Apa tuh? Yaitu tentang nalar berpikir. Itu loh. Jadi seluruh ilmu yang dimiliki oleh Mas Komar yang segitu banyak itu ditentukan oleh nalar berpikir Mas Komar akhirnya. Makanya Imam Ghazali pernah bilang begini, bahwa akal itu adalah panglima, bayangkan. Jadi seluruh ilmu itu yang banyak itu akan mengekor kepada akal. Jadi contoh nih misalnya, ada orang dia berpaham Salafi misalnya, maka seluruh ilmu yang banyak itu mengikuti akal orang Salafi. Atau misalnya berpaham Syiah misalnya, mengikuti orang Syiah. Atau berpaham liberal misalnya, maka ilmu yang banyak itu mengikuti pemikiran liberal, bayangkan. Jadi orang berilmu itu baru disebut berilmu ketika nalar berpikirnya itu lurus. Itu loh yang jadi dasar itu. Kan banyak orang yang nggak ngerti kan, yang penting wawasannya luas apa, nggak mikir nalar berpikirnya bagaimana. Saya kasih contoh cepat-cepat kan, misal contoh, ada orang punya gelar profesor misalnya, ahli tafsir, segudang ilmu kan. Cuman cara berpikirnya begini, bahwa hijab itu tidak wajib, bayangkan. Apa kita nurut dengan nalar berpikir begitu?
Enggak kan? Iya. Jadi seluruh ilmu itu ngikut nalar berpikir, karena akal itu adalah panglima. Begitu loh cara memahami itu. Jadi dilihat dulu nalar berpikirnya ini bagaimana, lurus atau tidak. Itu yang jadi patokan. Kadang masyarakat kita kan yang jadi patokan kadang bukan nalar loh, tapi gelar malah. Bahkan di mana orang itu belajar itu Iya. dijadikan patokan atau kebanggaan. Iya kan, gelar kamu apa? Kamu belum ada apa-apanya, ini gelarnya sudah doktor loh, udah LCMA loh, yang jadi patokan dokter. Loh, dokter itu orang liberal juga banyak, Iya, orang Syiah banyak, orang Yahudi banyak. Jadi jangan jadi patokan. jadi titel tidak bisa dijadikan tolak ukur. Jangan jadikan bahwa tolak ukur. Orang tersebut akalnya lempeng atau lurus ya. Iya, yang jadi patokan itu nalar berpikirnya itu loh, lurus enggak. oke. Kalau orang itu nalar berpikirnya benar, maka akan dituntun untuk menuju pada kebenaran. Nah, kalau seperti itu, menurut Anda perseteruan antara Ustadz Nuruddin dan kelompok Salafi ini, menurut Anda akal siapa yang menyimpang? Kan begini ini, untuk mendeteksi bahwa orang itu berpikirnya menyimpang atau tidak, caranya bagaimana, tahu tak? Berpikir rasional. Bukan begitu caranya. Seperti apa tuh? Bahkan orang salafi tidak mengerti. Untuk mendeteksi orang itu menyimpang atau tidak, kita harus mempelajari ilmu logika. Oke. Dalam agama ada ilmu mantik kan. Kadang logika ini nih yang jadi penentu dia benar atau tidak dalam berpendapat. Kan logika yang benar itu kan yang lurus. Ya. Kalau berpikirnya logikanya lurus dia, maka dia benar. Cuman logika ini macam-macam. Oke. Ada yang kontradiksi logika itu. Ada yang tidak nyambung. Oke. Ada juga logika yang pukul rata. Banyak logika itu. Enggak, yang semua yang saya sebutkan itu ada orang-orang logika yang menyimpang. Oke. Yang benar itu yang lurus logika itu. Tuh, begitu penjelasannya tuh. Jadi masalah Ustadz Nuruddin ini menjadi viral, bahkan banyak tokoh-tokoh dari Salafi membantah kan. Saya sebut satu tokoh, Ustadz Firanda misalnya. Lucu pandangan Ustadz Firanda ini. Beliau bilang begini bahwa Ibnu Taimiyah itu kalau dia menjelaskan sesuatu, tafsir misalnya, tafsir Al-Quran dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah, maka seolah-olah Ibnu Taimiyah itu dia belajar seumur hidup tentang ilmu tafsir, ya enggak? Oke. Kalau misalnya menjelaskan hadis, seakan-akan hidupnya itu mempelajari ilmu hadis terus. Jadi yang jadi tolak ukur Ustadz Firanda itu adalah pujian, bayangkan. Banyak ulama memuji Ibnu Taimiyah. Itu yang jadi tolak ukur. Padahal pujian itu bukan tolak ukur kebenaran dong. Bayangkan. Tokoh-tokoh orang kafir itu banyak yang dipuji. Kan yang namanya tokoh itu pro dan kontra kan. Pro dan kontra tuh Hitler atau apa banyak dipuji oleh pendukungnya itu. Iya kan. Yang di Korea Utara Kim Jong Un pasti dipuji oleh pendukungnya walaupun dia jahat. Nggak usah jauh-jauh lah, yang di Indonesia sendiri Presiden Jokowi itu dipuji kan oleh ternaknya Mulyono itu kan. Dipuji. Pendukungnya itu pasti memuji. Pasti memuji. Jadi dia pujian salah atau benar pun dia tetap mendukung. tetap memuji. Jadi pujian terhadap tokoh itu bukan tolak ukur. Ulama Syiah juga dipuji. Jadi untuk menemukan ulama itu berilmu atau tidak, lihat nalar berpikirnya itu. Oke. Begitu penjelasannya. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Menurut pendapat Anda, lalu letak bingungnya akidah Salafi atau Wahabi ini di mana? Ya, banyak sekali kebingungan mereka tuh. Coba tenang sedikit dan berpikir secara independen, berpikir secara akal sehat loh. Ya. Kan akal sehat tuh begini. Sesuatu baru disebut akal sehat ketika tidak diintervensi oleh perasaan. Tidak diintervensi oleh hawa nafsu, tidak diintervensi oleh lingkungan sekitar. Biarkan akal kita independen, berdiri sendiri untuk berpikir. Itu baru akal sehat kan. Nggak ada pun perseteruan ini. Yang akalnya sehat ya Ustadz Nuruddin. Karena apa? Karena penjelasannya rasional, lurus logikanya itu. Lurus. Bahwa Allah itu kan tidak boleh dijisimkan kan. Kalau seandainya Allah itu diyakini punya tangan, punya kaki, walaupun alasannya tidak sama dengan tangan manusia misalnya kan, itu tetap saja punya keyakinan punya tangan, sama-sama punya tangan. Di situ loh bahayanya itu. Akhirnya menjisimkan kan. Kemudian orang Salafi bantah, oh bukan begitu. Kadang misalnya Allah punya sifat penyayang, manusia juga penyayang. Allah punya
sifat ibaratnya pengasih, manusia juga pengasih kan. Berarti sama saja dong, berarti menjisimkan. Beda. Yang dimaksud tidak boleh menjisimkan itu adalah dalam bentuk zat, bukan dalam bentuk sifat. Jadi kadang orang Salafi ini karena pinter ngomong dipintir-pintir. Karena pengikutnya orang-orang yang tidak ngerti kan. Allah Maha Penyayang, kita juga penyayang. Allah Maha Pemurah, kita juga pemurah. Berarti sama saja dong. Berarti orang yang meyakini Allah Maha Pemurah berarti menganggap sama. Bukan begitu. Jadi definisi menjisimkan itu adalah dalam bentuk zat, bukan dalam bentuk sifatnya itu. Kalau itu berarti menurut Anda orang Salafi ini disitulah letak kesalahpahaman. Di situ diputar-putar terus logikanya oleh ustadznya, sedangkan pengikutnya ini nggak ngerti logika itu loh. Mana ya, logika? Orang awam sih ngikut-ngikut aja apa yang dia dengar. Gitu saja kan, buru-buru ngerti tentang rasionalisasi bagaimana kan, nggak ngerti pengikutnya itu bahwa setiap kesalahan itu bisa dirasionalkan, bisa. Oke, berarti udah ketemu ya bahwa letak bingungnya orang Salafi ini. Disitulah letak kebingungannya ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Menurut pendapat Anda, kenapa mereka itu begitu kekeh untuk mempertahankan akidahnya yang membingungkan ini? Nah, itu kan saya sudah sering terangkan bahwa seluruh ajarannya itu membingungkan di setiap bab-babnya itu. Soal akidahnya membingungkan. Sangat membingungkan, coba. Udah tahu semuanya membingungkan. Kenapa akal orang Salafi ini tidak juga sehat atau waras itu? Karena akalnya diintervensi oleh perasaan. Kan begini loh rumusnya loh, bahwa akal itu budaknya perasaan, budaknya hawa nafsu. Kalau hawa nafsunya ikut campur, perasaan ikut campur, akal kita mati. Begitu loh penjelasan. Nih coba saya, andai kata Ustadz Salafi ini diskusi dengan saya misalnya, saya kasih 2 pertanyaan dan saya yakin Ustadz Salafi itu tidak mungkin bisa menjawab. Apa aja tuh pertanyaan? Andai kata bisa menjawab, nanti blunder. Pasti blunder. Taruh sehebat apapun, sepintar apapun, pasti menemukan jalan buntu akhirnya jawaban dia. Walaupun dia titelnya banyak. Walaupun doktor, LCMA, terserah lah. Jawab 2 pertanyaan saya terkait masalah akidah ini. Yang pertama, mungkin tidak Al-Quran itu antara satu ayat dengan ayat yang lainnya terjadi kontradiksi. Coba jawabannya apa? Yang kedua, boleh tidak Al-Quran itu ditakwil? Oke, nanti untuk membahas 2 pertanyaan itu kita akan lanjut di part yang kedua. Oke guys, untuk video kita kali ini kita akhiri saja sampai sini. Jangan lupa pantengin terus karena akan ada part keduanya. Oke guys, kita akhiri video kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.